Dewantara Jombang, smart and different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di podcast Dewantara. Hari ini kita bahas apa, Kak? Tentunya sambungan dari episode sebelumnya. Memangnya episode sebelumnya kita bahas apa ya? Kemarin kita membahas tentang BKT yang ya. Tetap menjadi momok. Saya tanya-tanya masih tetap jadi momok ya. Waduh. Masih takut ya. Kenapa ya? Enggak sih Bu, harusnya kita harus mendoktrin lagi bahwasanya mungkin BKT bukan momok. Iya, mungkin kalau dari teman-teman semuanya atau mungkin orang tua ya yang mau Saya sudah melihat juga. yang masih menganggap bahwasanya BKT-nya STI itu mahal. Ini kita tambahkan lagi informasinya apa saja sih yang fasilitas yang diberikan STI sehingga tidak terasa mahal. menganggap bahwasanya itu sudah tidak lagi terasa mahal ya. Betul. Nah, kalau cenderung kalau di sekolah gitu kita akan ada beasiswa atau keringanan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengulik tentang beasiswa yang ada di STI PGRI Dewantara Jombang ya. Hari ini kita kedatangan dengan seseorang yang juga luar biasa cetarnya. Cantik apa? Di kalangan itu cetarnya itu di kalangan mahasiswa. Jadi kalau di tengah itu punjernya mahasiswa. Ngeri deh kayaknya Bu ya. Kalau mahasiswa setia berkumpul itu ada satu yang bersinar terang ya, cuma satu ini saja ya. Like a sunshine gitu. Cantiknya luar ngeri. biasa ya, apalagi Luar primadonanya dari dulu zamannya kuliah beliau di sini sampai dengan sekarang masih terpancar. Sebentar Bu. Au. Ini sudah kita spill nih suaranya ya Kak ya. Ada di sini semuanya. Udah ada suaranya au. Kak, ini Kak ya, saya kasih bocoran. Ya. Kenapa kalau saya bilang cetar? Karena terbukti ada dosen yang juga kecantol ini lah. Kan berat. Dosennya itu juga tampan. Iya. Kecantol dengan beliau yang super duper istimewa sekarang ya. Kita sambut kedatangan beliau hari ini. Kita kedatangan narasumber Ibu Ratna Dwi Jayanti. Bu Ratna, selamat Sarjana Ekonomi, datang. Magister Manajemen. Selamat datang Bu Ratna. Selamat datang, Selamat terima datang. kasih. Ya. Jadi, Waduh, kehormatan ini ya diundang sama podcastnya Dewantara. Luar biasa. Agak grogi Bu saya. Ini dosen saya loh ya. Iya. Jadi Bu Ratna ini bagian kemahasiswaan di STI PGRI Dewantara Jombang dan memang beliau sangat familiar sekali dengan STIE ya. Kalau boleh tahu Bu Ratna berapa lama di STIE? Mulai tahun berapa ya? Mulai jadi mahasiswa Ibu. Ya, mulai apa-apa, jadi Bu. Dulu ibu saya, sekarang bukan saya. Iya. Dulu itu rasanya usianya jauh sekali ya. Sekarang Terlampau rasanya jauh. usianya sama gitu. Sama itu Bu. Saya berasa Bestie. tua tapi. Pertanyaannya saya yang tambah tua atau Ibu ya tahu muda ya? Bu Ratna, biasa. kalau melihat di STI PGRI Dewantara Jombang ya, sebelum kita bicara tentang beasiswa, melihat karakter mahasiswa yang dulu angkatannya Ibu, tahun berapa dulu? 2002. 2002. Ya, Saya masih 2 tahun. Iya. saya angkatan 2010 ya. Melihat karakternya mahasiswa dulu dengan sekarang apa, Bu? Oke, baik ya. Jadi STIE itu berkembang ya. Artinya bahwa kita menjadi sebuah perguruan tinggi yang tidak stuck begitu. STIE mulai dari lahir sampai sekarang alhamdulillah kita semakin baik, menjadi lebih baik begitu. Tentunya kita juga akan meningkatkan kualitas STIE begitu. Jadi kalau karakteristik mahasiswa kita adalah dikenal ya sebagai mahasiswa wirausaha, sebagai mahasiswa yang memang kita fokus kepada manajemen dan akuntansi begitu. Jadi Ya. kalau melihat perkembangannya yang generasi yang Bu Ratna tahun 2022 ya, jangan ngomongin tahun kayaknya kelihatan tuanya ya. Dengan yang Jadi sekarang malu loh saya. dengan tua yang sekarang ini. itu ini ya memang perkembangannya STIE dengan umur usianya yang sekarang itu terlihat bahwasanya STIE itu memberikan kualitas cetakan mahasiswa yang sangat berkualitas, berpikir kritis, membaca peluang usaha yang ada di sekitar ya. Iya, betul sekali. Jadi mahasiswa itu kan memang ini ya, kalau katanya Mbak Najwa itu kan menjadi privilege begitu ya. Tidak semua individu mampu diberikan kesempatan untuk jadi mahasiswa. Betul. Jadi memang menjadi mahasiswa itu adalah suatu kesempatan yang sangat berharga sekali begitu. Jadi memang ketika menjadi mahasiswa silahkan dimanfaatkan waktu yang tidak singkat. Sebetulnya kalau menjadi S1 itu kan 4 tahun begitu ya. Jadi teman-teman bisa mengupdate diri dalam
kegiatan kampus begitu banyak sekali yang bisa saudara laksanakan di situ, menjadi mahasiswa yang Lebih keren berkualitas gitu ya. ya. Tidak hanya sekedar kuliah pulang gitu Kupu-kupu ya. gitu Bu ya, kalau di dunia mahasiswa ini ya. Iya. Enggak, Jangan. Iya. Kalau makanya itu tadi ya, Setia Dewantara itu smart and different. Kita memang pintar dan berbeda, Berbeda. ya dengan yang Berbeza lainnya gitu ya. Oke, bicara lagi tentang kemahasiswaan. Kemarin di podcast kita itu sudah membahas tentang BKT ya, yang menjadi momoknya semua mahasiswa, semua orang tua yang setia dikenal dengan biayanya yang mahal ya. Udah kita bahas kemarin berapa nominalnya. Nah, ini mereka masih kurang puas tuh Bu ya tentang mahalnya BKT. Kita suguhkan lagi tuh. Dengar-dengar kalau di Setia ada fasilitas beasiswa. Apa saja beasiswanya? Iya. Baik ya, jadi gini, ketika kita berbicara BKT banyak yang bilang bahwa itu adalah momok, sebetulnya enggak ya. Karena kalau kita logika saja dari sekolah dasar begitu ya, sekolah dasar sudah berapa itu ini BKT-nya, terus kemudian ada uang gedung dan sebagainya. Tetapi ketika coba kita tengok kembali, kalau kita beli baju aja berapa, itu dipakai loh itu Yang ya, branded-branded dipakai ya. dan itu nanti ketika sudah kita tidak suka dibuang gitu ya, atau dikasihkan orang. Betul. Tapi ketika kita punya ilmu, wah ini ilmu itu kegunaannya ibadah. sangat banyak sekali dan kualitas diri, pencerminan dari kualitas diri, sehingga kita kalau berbicara mahal, insya Allah tidak lah ya, insya Allah tidak, dengan kualitas yang diberikan oleh STIE, dosen yang berkualitas, fasilitas yang memadai, semua ruangan kelas STIE ber-AC begitu ya. Ya itu nilai yang bisa kami berikan. Selain dari itu ada juga beasiswa. Jadi beasiswa itu kami berikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada 3 skema ya untuk beasiswa di STIE. Yang pertama itu adalah beasiswa dari Kemendikbud, kemudian yang kedua itu adalah peningkatan prestasi ekstrakurikuler, kemudian yang ketiga itu adalah beasiswa KIP. Oke, Begitu. ada 3 gitu Bu ya. Ternyata banyak beasiswanya. Untuk perbedaannya apa sih Bu dari ketiga ini gitu? Ya, jadi yang pertama beasiswa dari Kemendikbud itu nanti ada pengumuman ya. Jadi kalau itu skemanya berbeda-beda. Jadi kalau dulu itu namanya beasiswa UKT. Oh ya. Ya, itu bantuan biaya beasiswa UKT, dan itu pun tidak penuh ya. Itu diberikan beberapa tahun yang lalu itu dapatnya sekitar 2,4 ya. Itu lumayan lah. Tapi lumayan sih Bu ya. ya, segitu ya. Ya, terus kemudian ketika ada Covid ya, ada Covid itu kemudian skemanya dirubah dengan nama bantuan beasiswa terdampak Covid. Gitu ya. Kemudian untuk tahun ini beda lagi mungkin, tapi ini belum ada pengumuman. Pengumuman itu nanti terus diupdate oleh Kemendikbud, sehingga kami di kemahasiswaan itu nanti akan pantau terus ya. Pokoknya tidak boleh ketinggalan tentang beasiswa tersebut. Begitu. Kalau beasiswa dari Kemendikbud ini apa ya? Khusus itu untuk khusus mahasiswa yang seperti apa Bu? Ya, baik ya. Jadi kriterianya itu yang pertama biasanya adalah meminta tentang IP. Beasiswa syarat utamanya adalah indeks prestasi. Jadi teman-teman itu ketika kita ngomong tentang prestasi akademik ya, jangan hanya berbicara tentang ini IP-nya begitu, IP-nya saja, tetapi biasanya didukung dengan prestasi di bidang yang lain. Tetapi yang utama itu adalah tentang IPS dan IPK. Jadi yang diminta itu adalah berapa IP-nya. Standar minimal itu adalah 3. Biasanya itu. Ya. Tapi itu bisa didapatkan setiap semester enggak sih Bu? Berdasarkan yang tahun-tahun yang kemarin itu memang 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Berarti 2 semester. 2 gitu, Bu? semester. Oke. Iya, tetapi yang pengalaman yang terdampak Covid itu kemarin hanya diberikan pada 1 semester saja. 1 semester. Ya, semester. memang tergantung dari anggaran pemerintah. Berarti misalnya nih, saya jadi mahasiswa semester 2 saya belum dapat. Bisa jadi semester berikutnya saya bisa dapat. Beasiswa ini berkelanjutan. Jadi kalau 1 tahun itu berkelanjutan. Jadi nama-nama yang tercantum Sudah pada semester ada. 1 itu berarti biasanya nanti akan lanjut di semester 2. Itu kalau Atau- program yang 1 tahun tadi ya? Iya, Nah, yang tadi biasanya di itu. 1 semester ketika di Covid tadi. Iya. Nah, misalnya saya mengajukan semester ini ternyata saya
nggak ada peluang atau bukan rezeki saya Belum ya. rezekinya. Mungkin tahun semester berikutnya saya pengen ngajukan lagi, gitu bisa enggak? Biasanya itu langsung. Serangkaian Jadi dari biasanya itu awal. adalah biasanya itu Oke. adalah nama-nama yang sama biasanya itu. Tapi nanti sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah skema dari pemerintah. Bisa jadi peraturannya nanti akan dirubah. Pengalaman yang dulu itu. Jadi kemudian yang terdampak COVID itu juga selain IP, mereka mensyaratkan atau Kemendikbud itu mensyaratkan bahwa ada surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan atau menyatakan tentang bahwa mahasiswa tersebut adalah terdampak dari ini COVID begitu. Kalau sebelum-sebelumnya nih Bu, tanpa kita memandang COVID ya, perlu nggak surat keterangan desa yang memang dia terdampak COVID gitu? Kalau dulu memang tidak ada COVID ya, itu kan dulu itu UKT sebutannya, beasiswa UKT. Jadi kemarin itu sebutannya beasiswa UKT dan skema itu diganti lagi dengan beasiswa terdampak COVID. Nah, mungkin nanti beda lagi karena memang seperti yang saya sampaikan, skema dari Kemendikbud itu nanti bisa berubah-ubah. Ya. Iya. Tapi tadi kalau bicara tentang surat keterangan desa itu biasanya saya dulu itu surat keterangannya itu surat keterangan tidak mampu ya. Iya, betul apa sekali. seperti itu? Berarti Iya. dapat berarti mahasiswa yang akademisnya bagus Iya. dan juga dia yang tidak mampu. Iya, betul sekali. Kalau yang kemarin begitu. Yang saya tangani. Maksudnya pengalaman saya dari kemahasiswaan begitu. Mungkin untuk saat ini kurang mampu itu ya. Jadi kuliah di STIE kemudian dengan prestasi yang luar biasa yang Iya, dimiliki betul bisa sekali. mengajukan beasiswa tersebut. Ya memang memberikan kesempatan untuk Teman-teman yang orang tuanya kurang mampu seluruhnya biar ini. bisa mendapatkan Pendidikan fasilitas yang jenjang yang sama. lebih tinggi ya, pendidikan Betul yang sekali. Iya. Tapi harusnya kalau memang yang sudah mampu ngapain ya mengajukan beasiswa Betul. ya kan mereka sudah mampu ya. Tapi saya juga bisa kok Bu, dengan bukannya tidak mampu itu masih ada beasiswa yang lain kan Bu, Betul ya? sekali. Nah, Betul. Iya. Masih ada yang banyak. Oke, selanjutnya beasiswa selanjutnya tadi dari institusi. Ya, itu seperti apa Iya. skemanya? Ini nih yang Gini. kita tunggu-tunggu. Dari institusi, dari STIE juga memberikan beasiswa ya. Selain dari pemerintah, STIE juga memberikan beasiswa secara internal bagi ketua Ormama dan UKM. Jadi teman-teman itu nanti kuliah di STIE itu kan ini ya sangat enjoy sekali begitu ya. Kita punya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti misalkan basket, kemudian Joyce, kemudian Nayaka dan sebagainya. Berapa UKM, Bu? Sebenarnya ada banyak sih Bu kalau UKM. Saya tahu itu 11 UKM ya. Tapi di sini yang mendapatkan beasiswa itu ketua dan wakil Ketua dan wakil Wakil saja. saja. yang jabat di UKM. Iya, iya. Jadi kayak Ketua dan khusus wakil. buat mereka yang punya kegiatan di luar mahasiswanya saja gitu Iya, ya. betul sekali. Oke. Iya, teman-teman yang lain untuk anggota Ormawa dan UKM jangan berkecil hati. Artinya bahwa saya tidak mendapat beasiswa begitu ya. Oh. Tetapi pengalamannya justru itu yang tidak ternilai harganya. Oke. Berarti teman-teman yang ikut Ormawa UKM khususnya ketua dan wakilnya Iya. itu pasti akan mendapatkan beasiswa. Iya, betul sekali. Berapa lama, Bu? Besarannya itu adalah ditentukan melalui kebijakan pimpinan. Oke. Iya. Jangka waktunya Jangka sampai lulus? waktunya Tidak. tidak. Gimana sampai lulus ya? Ikut kayaknya Iya. Bu saya. Berapa lama? Iya. Beasiswanya adalah selama 1 periode. Jadi periode itu nanti akan kami berikan selama 1 periode saja. Satu tahun ya? Setahun. Bukan. 1 periode itu adalah kebijakan itu nanti akan ditentukan oleh pimpinan. Besarannya nanti melalui surat keputusan. Surat keputusan Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang. Tapi tidak tahu berapa lamanya. Maksudnya mungkin untuk 2 semester Oh atau enggak, biasanya 1 periode itu 1 semester. Oh, 1 semester. Iya. Jadi selama dia jabat saja. Setelah jabat. Jadi Setelah menjabat, baru dapat. periodenya habis, kemudian kami terbitkan SK karena mereka sudah menjalankan aktivitasnya, tugasnya sebagai ketua dan wakil dari Ormawa dan UKM. Kemudian nanti akan kami terbitkan surat keputusan dari ketua STIE dan kami ajukan melalui rapat pimpinan dan nanti akan
di SK-kan lagi beasiswa tersebut. Betul, karena sebenarnya semuanya itu butuh effort teman-teman. Tidak ada yang diam-diam kita dapat beasiswa, tapi harus betul, kita harus bekerja dulu baru kita mendapatkan benefit yang luar biasa. Betul itu. sekali. ya. Oke, jadi yang untuk yang apa itu organisasi pun Organisasi dapat dapat. ya. Sekarang yang terakhir KIP Bentar, Bu. ya. Tadi kan sudah dibahas nih. Ya, untuk yang anggota dari UKM nanti mereka itu tetap bisa berprestasi. Nah, ketika dia iya. berprestasi mendapat apa, Bu? Yang anggota. Berarti kan kalau yang ketua dan wakilnya Sudah dapatnya dapat nih. dari Ya. Terus anggotanya masa nggak dapat apa-apa ya? Nah, Iya. loh, Itu gimana? kita perlu Iya. pertanyakan. gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi teman-teman itu dalam kegiatan Ormama maupun UKM itu ada pembinaan. Oke. Jadi kan ada pembinaan sehingga prestasi itu tidak menutup kemungkinan hanya pada ketua dan wakil saja, tetapi Betul. anggota-anggota itu juga kami bina sehingga mereka berprestasi. Nah, ketika mereka berprestasi nanti akan mendapatkan insentif gitu ya. Income lagi banyak sekali ini. Dapat nggak? Kayaknya pernah deh, Bu. Iya, memang betul sekali ya. Ada beberapa, saya kan juga apa itu pembina UKM ya. Oke. Jadi ada beberapa temen gitu yang memang saya bina, saya bimbing mahasiswa itu kadang, Bu, saya nggak tahu. Mereka itu sebenarnya minta arahan. Betul. Kita itu mahasiswa kita itu semuanya sebenarnya punya potensi, tergantung bagaimana dosennya itu mengarahkan. Nah, kemarin beberapa mahasiswa yang saya arahkan untuk ikut lomba gitu Kompetisi gitu ya. Iya, biayanya tuh kecil, Kak. Saya cari yang biayanya yang 50.000, 100.000. Oh, Tapi untuk dapatnya pendaftarannya. Dosen Oke. dosen ekonomi ya seperti inilah. Harus, Bu, ya. Iya, cari yang Minimal. biayanya kecil-kecilnya, hadiahnya sebesar-besarnya. Feedbacknya harus sebesar mungkin. Kemarin itu singkat cerita aja ya. Oke. Kemarin itu teman-teman ada yang berprestasi dan menang juara 1 ya tingkat Alhamdulillah. nasional. Alhamdulillah dapat kurang lebih 1.500.000. Dengan biaya pendaftarannya minim tuh, Bu. Ya 50.000. Alhamdulillah gitu ya teman-teman semuanya. 50.000 terus akhirnya dapat beasiswa dapat hadiah dari sana 1.500.000. Terus tanya lagi, katanya dipanggil sama Bu Ratna gitu. Apa, Bu? Gitu. Oh, dapat duit. Aduh, kok nggak ngajak saya gitu, Bu? Ajak saya dong. Saya mau melihat potensimu. Ya jadi memang gitu ya, Bu ya. Kalau UKM atau anggotanya yang berprestasi tadi tetap dapat insentif ya. Betul sekali. Jadi tetap dapat insentif. Jadi insentif itu memang kami berikan setelah mereka berprestasi tentunya. Tapi kalau ketua dan wakil tadi sudah dapat beasiswa, kalau berprestasi nggak dapat. boleh. Oh, tetap boleh. dapat lagi? Itu kan skemanya berbeda. Ini masih 2 Iya. beasiswa loh ya, Bu, yang Oke. dibahas. Tapi kok Mas udah banyak sekali gitu. Masih ada lagi nih, Bu, Masih beasiswanya. ada dong, masih ada. Aduh, Jangan apa ini, Bu? khawatir ya. KIP. Ya. Oke. Kartu Indonesia Pintar. Berarti khusus yang pintar-pintar saja. Iya, betul sekali. Khusus yang pintar-pintar. Dari tadi yang pintar-pintar, tadi yang pertama pintar, sekarang ya pintar. Ya memang buat apa kita mengeluarkan biaya kalau nggak untuk pintar? Iya. Kalau bedanya apa kalau KIP? KIP itu sebetulnya ini kan mulainya itu programnya dari Presiden Jokowi ya. Jadi ini adalah kami mendukung, jadi STI itu mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, khususnya adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu sebetulnya sudah didapat dari ketika teman-teman siswa-siswa atau jamaba itu mulai dari tingkat SLTA. Kemudian ini bisa dilanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Jadi ada KIPK. KIP kuliah begitu. Oke. Iya. Berarti itu pendaftarannya ketika di awal perkuliahan. Sebetulnya kartu itu sudah didapatkan. Jadi KIPK itu memang pendaftarannya di awal Kuliah ya. Iya, Jadi ketika awal. daftar dia harus Iya. mengajukan itu ya. Iya, betul sekali. Jadi di awal itu maksudnya kartu itu tidak serta-merta didapat. Tetapi itu biasanya melalui jalur sekolah. Harus didapatkan melalui jalur sekolah pada waktu tingkat SLTA. Misalnya nih, Bu ya, saya punya KIP. Di awal ketika saya daftar saya nggak ajukan. Nanti ketika di semester 2, 3 loh ternyata saya nggak kuat tuh bayar BKT, orang tua saya misalnya nganggur gitu. Bisa nggak ngajukan di tengah? Sementara tidak bisa. Kenapa saya bilang sementara tidak bisa? Karena begini, sistem kita itu adalah mulai dari awal. Mulai dari awal bahwa pendaftaran KIP itu mulainya semester saat sebelum. Jadi mulai dari mereka camaba ya, itu sudah mulai mengumpulkan
mengumpulkan pendaftaran berkas-berkas KIP itu di bidang kemahasiswaan, sehingga kemudian kami adakan seleksi ya, baik itu seleksi tulis dan seleksi wawancara, kemudian baru kami putuskan. Nah, dalam proses rekrutmen KIP itu memang dimungkinkan, ya tidak dimungkinkan, harus ada evaluasi. Evaluasi itu adalah kami sesuai dengan asas, sesuai dengan arahan dari Puslabdik, Pusat Pembiayaan Pendidikan Tinggi, bahwa memang harus ada evaluasi. Nah, ketika ditemukan bahwa penerima KIP itu dirasa sudah mampu, artinya sudah berdaya, begitu ya, sudah tidak menjadi kriteria KIP lagi, maka itu bisa diganti. Tetapi ketika tidak ada temuan bahwa mahasiswa KIP yang sedang berjalan atau yang dinamakan dengan ongoing itu tidak ada temuan, tidak boleh diganti, ya tidak bisa. Maka yang mendaftar susulan ini tidak bisa. Tidak bisa, berarti yang di awal tadi sampai dengan lulus. Sampai dengan lulus. Iya. Kalau tadi persyaratannya tes tulis, wawancara. Biasanya kalau dulu saya dengar itu adik saya juga pernah dapat seperti itu. Perlu dicek rumahnya nggak sih, Bu? Betul sekali. Jadi kami akan melakukan verifikasi. Jadi begini, pendaftaran KIP itu adalah mulai dari awal, dan ini berlaku hanya untuk gelombang 1 dan 2. Gelombang 3 sudah tidak bisa karena webnya KIP itu nanti akan ditutup begitu ya, sebelum September. Kalau tadi KIP itu dari pemerintah ya, Bu ya. Berarti semua BKT yang dibebankan ke mahasiswa itu tercover oleh betul KIP. sekali. Iya. Dari pemerintah semuanya? Tidak. Oh, iya. Terus sisanya? Iya. Sisanya akan di-cover oleh lembaga. Oke, berarti kalau dari pemerintah itu setengahnya, berarti cover setengahnya lagi dari lembaga. Betul sekali. Luar biasa nih STIE. Berarti memang STIE bertekad memang STIE itu adalah sesuai dengan arahannya pemerintah bahwa STIE tidak akan memungut biaya untuk mahasiswa KIP. Ya, begitu. Jadi 100% gratis. Iya. Dan selama dia memang belum mampu ya jangan sampai, tapi kita mengharapkan mahasiswa kita selanjutnya mampu ya. Betul. Selama dia memang dirasa belum mampu tetap akan diberikan sampai dengan dia lulus. Sampai ya. dengan lulus, betul sekali. Dan syaratnya memang harus pinter secara akademik. Berarti harus bisa mempertahankan IPK-nya ya. Betul Berapa sekali. minimal, Bu? Iya. Tidak ada maksudnya begini, kita kan punya standar dari prodi ya. Jadi kebijakan itu memang minimal berapa dan tidak boleh turun. Jadi standar administrasi sendiri ya paling tidak kemahasiswaan menentukan bahwa minimal ya 3,2 begitu ya. Itu minimal. Jadi setiap semesternya itu harus naik, tidak boleh turun. Jadi teman-teman ini yang mengajukan KIP itu harus fokus ke pembelajaran. Oke, jadi memang karena fasilitas itu diberikan biar mereka itu nyaman Betul untuk belajar, sekali. bisa sampai lulus tanpa ada halangan. Makanya jangan pacaran, Kak. Oh, iya. Iya, Kak, mau pacaran tapi jangan terganggu. Itu Bu ya, apa namanya? Kalau yang saya dengar nih, teman saya alhamdulillah juga ada yang dapat nih dari yang Iya. KIP itu. Katanya dapat pesangon Bu. Iya, betul sekali. Dapat biaya kuliah ditanggung, terus Uang Katanya saku. ada uang saku. saku. Iya. Lah kok enak. Luar biasa sekali ya. Iya. Berarti KIP itu uang sakunya seperti apa, Bu? Uang sakunya nanti diterimakan ke rekening masing-masing penerima KIP. Yang dari awal sudah daftar masukkan Iya, betul rekening. sekali. Oke, kemudian itu ditransfer secara Iya, betul rutin. sekali. Iya. Dan itu Per semester? Per semester. Alhamdulillah ya, beruntung untuk teman-teman. Gitu yang masih lolos. bilang mahal ya. Jadi manfaatkan begitu teman-teman. Jadi tidak ada kata mahal ketika kalian mau berusaha. Oke, kalau Kak Sobri sekarang dapat beasiswa apa? Alhamdulillah kemarin terakhir saya mendapat beasiswa dari pemerintah kabupaten. Ya memang sebelumnya ada. Ada saya. Apa? Duta kampus. Oh iya. Berarti beasiswa selain itu ada? Nah, ada dong, ada beasiswa Duta Kampus. Dan ini adalah memang Duta Kampus itu kan ini ya, influencer begitu ya. Jadi membawa nama baik STIE sehingga mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah mahasiswa pilihan seperti halnya ex duta. Gitu ya. tahun berapa, Kak?
2021. Oke, berarti nggak hanya saklek dengan beasiswa itu ya, ternyata di internalnya masih banyak sekali yang sebenarnya nggak hanya beasiswa ya, tapi juga insentif tadi ya yang diberikan banyak sekali. Kalau kita bisa baca peluang dan potensi yang ada di STIE. Betul. Dan sebenarnya dosen-dosen di STIE ini teman-teman yang lagi menonton ya di rumah ini, bahwasanya di STIE ini dosennya sangat peka dengan prestasi. Contohnya sebelah saya dan di depan saya ini. Sebenarnya dari telatannya dosen aja ya, Bu, ya. Dan kemauan dari mahasiswa. Oke, menutup kesempatan kita hari ini ya, bahwasanya memang biaya kuliah kalau memang tidak menjadi beban ya, menjadi beban kalau kita memang niatnya ibadah ya, Bu, ya, untuk mencari ilmu itu semuanya itu terasa ringan. Dan karena apa? Dipermudah. Insya Allah Karena nggak dipermudah. ada ya ilmu yang merugikan manusia itu nggak ada. Semuanya sangat bermanfaat ya. Memang tingkat intelektual seseorang itu menunjukkan kepribadian seseorang ya. Semakin kita berintelektual atau semakin kita berilmu, kepribadian kita akan semakin bagus atau berkualitas ya. Betul sebagai sekali, manusia, betul ya. sekali. Oke, sudah cukup untuk diskusi kita hari ini, sharing session kita hari Sudah ini. cukup luar biasa informasi kali Sangat ini luar dengan biasa, beratnya. jadi jangan bilang lagi bahwasanya STIE itu mahal. Betul. Ini dalamnya kita memberikan fasilitas yang luar biasa. Contohnya ya. podcast ini teman-teman. Kalau kita kalau kita murah semuanya yang free terus di mana kualitas kampus kita? Mendadak Iya. boom di akhir kaget teman-teman Iya, semuanya. ya, nggak tahu ya BKT-nya berapa, kita sudah transparan. Betul. Dan free-nya di dalamnya apa kita sudah bahas kemarin. Betul. Ya, dan di sekarang sini ditambah lagi di dengan dalamnya beasiswa. beasiswa apa saja ya. Oke, sudah cukup. Iya. Terima kasih atas waktunya, beratnya, Terima informasinya. Semoga teman-teman merasa untuk tidak mahal untuk membayar BKT, karena ini sebenarnya juga menjadi amal jariah ya untuk kampus ya, untuk semuanya ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri session kita hari ini di podcast Dewantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kembali lagi di podcast kita selanjutnya di STIE PGRI Dewantara Jombang. Smart and different. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.